Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Morowali Utara menangkap 3 pelaku dan menyita 23 paket sabu-sabu. Ratusan personel gabungan melakukan patroli besar-besaran untuk memastikan situasi keamanan kondusif di Palu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satgas Pangan melakukan sidak timbangan dan stok beras di pasar tradisional Palu. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara menangkap 3 pengedar sabu-sabu masing-masing berinisial JA, R, dan N. Dari tangan para pelaku yang ditangkap di tempat berbeda ini, polisi menyita 23 paket sabu-sabu serta peralatan sabu-sabu. Pengungkapan kasus narkoba tersebut bermula dari informasi yang diterima polisi terkait transaksi narkoba di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara langsung menuju lokasi kejadian dan menangkap pelaku berinisial CA. Dari tangan pelaku, polisi menyita 7 paket sabu-sabu dan 1 unit telepon seluler. Dari penangkapan itu, polisi melakukan pengembangan dan berhasil 1 pelaku berinisial R dan menyita 8 paket sabu-sabu siap edar. Pelaku juga tinggal di Desa Kolaka dan berteman dengan CA. Tidak berhenti di situ, polisi kembali melakukan penangkapan pelaku lainnya, yakni perempuan berinisial N, warga Kelurahan Bahue, Kecamatan Petasia. Polisi menyita 8 paket sabu-sabu dari pelaku yang bebas dari penjara Maret 2025 lalu karena kasus sabu-sabu. Perihal penangkapan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Morowali Utara. Pada saat ini kami telah mengamankan 3 orang pelaku masing-masing inisial J yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas. Kemudian inisial R pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sama di lokasi yang sama di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas. Jadi kedua pelaku ini melakukan berteman dengan barang bukti inisial J sebanyak 7 paket, sedangkan inisial R sebanyak 8 paket. Kemudian pada hari Selasanya tanggal 9 September 2025, Satuan Narkoba melakukan pengungkapan lagi dengan diamankannya 1 orang pelaku berjenis kelamin perempuan atas nama atau berinisial N yang dilakukan penangkapan di Kelurahan Bahue, Kecamatan Petasia, dan barang bukti yang diamankan sebanyak 8 paket. Jadi total untuk barang bukti yang kami amankan saat ini sebanyak 23 paket. Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Morowali Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Ratusan personel gabungan melakukan patroli skala besar di Kota Palu, Sulawesi Tengah Selasa malam. Patroli ini berlangsung mulai 9 hingga 22 September 2025. Sebanyak 119 personel gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli besar-besaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan situasi keamanan di Sulawesi Tengah tetap kondusif pasca demo besar-besaran beberapa waktu lalu. Patroli gabungan tersebut menyasar titik rawan dan lokasi yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti pusat keramaian serta tempat anak-anak muda berkumpul. Para petugas menggunakan kendaraan motor dan mobil. Baik, sebagai upaya Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baik di Kota Palu maupun Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya, pasca terjadinya unjuk rasa beberapa minggu yang lalu, Polda Sulawesi Tengah telah menggelar patroli skala besar
yang diikuti oleh kurang lebih 119 personil gabungan, baik dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan maupun Satpol PP. Ini merupakan bentuk dan komitmen daripada Polda Sulawesi Tengah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan preventif maupun preemptif. Ini juga merupakan bagian daripada kehadiran negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Patroli skala besar ini akan berlangsung selama mulai tanggal 9 sampai dengan 22 September 2025. Dalam patroli yang berlangsung sekitar 2 jam, petugas gabungan tidak menemukan tindakan atau aktivitas yang mengganggu keamanan. Namun petugas juga mengimbau warga agar tetap menjaga situasi keamanan, tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang menyesatkan dan bisa memicu konflik. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kurangnya stok darah menjadi salah satu masalah yang belum tertangani oleh Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah hingga saat ini. Masyarakat kerap mengeluhkan kurangnya stok darah baik di rumah sakit maupun di Palang Merah Indonesia. Data Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah menyebutkan kebutuhan darah setiap harinya mencapai 100 kantong. Darah tersebut digunakan baik untuk pasien di Kota Palu maupun rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Mutong. Krisis darah yang terjadi di Sulawesi Tengah mendorong personel Satuan Lalu Lintas Polres Sigi menggelar donor darah. Kegiatan yang digelar di kantor PMI Sulawesi Tengah ini melibatkan belasan personil Satlantas Polres Sigi. Namun sebelum donor darah, mereka terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan. Kami dalam rangka donor darah menurunkan sekitar 20 orang, terdiri 18 Polki dan 2 Polwan. Kami melaksanakan setiap tahun untuk pelaksanaan donor darah ini, bukan hanya kali ini. Karena ini darah untuk masyarakat, untuk sejumlah umat ya yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Inisiatif Satlantas Polres Sigi ini disambut positif Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah. Aksi sosial ini dinilai sangat bermanfaat dan membantu mengatasi krisis stok darah. Kalau donor darah itu, kalau di sini itu masih termasuk tabu ya, belum menjadi kebiasaan dari orang Palu ini sendiri. Tapi dengan bantuan dari Polda itu sendiri bisa memenuhi beberapa hari kebutuhan darah pasien-pasien di Palu. Biasanya itu dia kurang lebih 100-an ya, setiap hari. Kalau dari awalnya di pemeriksaan HB dulu, pemeriksaan HB, kalau HB-nya mencukupi, idealnya itu 12,5 sampai 17,0, lalu di screening tekanan darahnya, kemudian diambil sampel darahnya sama donor darahnya, lalu diperiksakan kembali apakah darahnya sehat atau tidak. PMI Sulteng setiap hari membutuhkan sedikitnya 100 kantong darah untuk kebutuhan pasien, namun permintaan masih sering lebih besar dibanding stok yang ada. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.